Kang Bro, tahukah sampean di belakang IWB ini ada versi modifikasi CB90R dengan bentuk lampu bulat. Ini adalah gambaran sampean sosok dari CB90R jika dibentuk dengan lampu seperti ini dan sama mirip dengan CB X Motion. Kita akan bedah selain ini kemana-mana, Cak. Nah, ini Kang Mas, informasi buat sampean semuanya, IWB saat ini langsung menyambangi ya, jadi markas daripada Ateng Katros. Alhamdulillah IWB nyampe ke sini ya, khusus buat sampean semuanya karena banyak permintaan dari sampean Cak IWB. Ayo dong dibahas mengenai modifikasi Cak Ateng yang katanya informasinya memang buat hadiah ya. Jadi ini hadiah buat sampean semuanya, giveaway yang diadakan oleh Astra Honda Motor. Jadi sebelum sampean mendapatkan motor ini, IWB akan bahas mengenai sosoknya, detail seperti apa. Dan ternyata Cak, waduh, hanya dengan menggunakan lampu bulat kok sosoknya jadi ganteng tenan. Oke Cak, jadi pelan-pelan kita akan bahas dari depan dulu. Bagaimana ketika CB90 R ya, IB kadang-kadang jadi kayak mengatakan mengenai X ya. Jadi ini adalah CB150R yang dioprek oleh Cak Ateng Katros. Jadi pertama Cak, kita akan lihat dari depan dulu. Kalau kita perhatikan dari depan, memang feel atau nuansa retronya kelihatan retro modernnya, jadi ganteng banget. Jadi lampunya posisinya turun. Ini adalah keputusan tepat Cak Ateng menaruh ya, jadi menempatkan bentuk daripada headlampnya tuh nunduk dia, jadi cakep. Posisinya di bawah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, jadi posisinya di bawah daripada daripada posisinya, jadi itunya. Intinya nggak dangak Cak, bosone ngono Cak. Jadi kalau kita perhatikan dari depan sini, kita akan lihat sebuah sentuhan. Jadi sentuhannya kalau kita perhatikan di depan sini memang bawaannya masih sama, artinya untuk speedometernya masih sama, nggak berubah. Namun Cak Ateng memberikan kayak semacam dudukan ulang ya. Jadi ini berasal dari plat ya, jadi besi. Dan kalau kita lihat di clear warna black glossy, memutari atau menjadi semacam kayak bottom tempatnya gitu loh untuk speedometernya. Dan kalau kita perhatikan di sini ada logo Katros Garage. Jadi feel-nya lebih keren dan mewah. Kemudian di bagian sini ya diberikan lagi dudukan atau semacam custom ulang untuk lampunya, jadi supaya bisa nyantol di bagian moncong untuk CB90R ini. Kalau kita lihat, nah dari sininya Cak, lampunya bulat, model 2 cluster atas bawah, dan ini daerah bisa nyala. Kalau kita lihat sih, nanti kita akan coba nyalakan ya. Kemudian di bagian kiri kanannya, ini kan finishing warna silver. Kemudian di bagian sini untuk lampu-lampu sennya juga diberikan lampu sen kecil, dan ini sudah LED Cak, posisinya agak ke bawah. Lalu kalau kita perhatikan di bagian sampingnya Kang Mas, wih di Kang Mas, sampingnya aja diberikan pemanis seperti glossy-glossy demikian ya. Dan kalau kita lihat memang ini ada semacam kupingan ya, bosone kayak plat begitu. Jadi nempel plat dengan huruf K dan sebelah kanannya juga K. Jadi Katros, itu artinya demikian. Sementara di bagian atasnya diberikan lagi emblem penegas CB150R all new ya. Ini juga dari plat, bentuknya model timbul. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosoknya, jadi memang kelihatannya kekar gitu Cak. Jadi IWB suka adalah karena ini lampunya agak kecil ya untuk bulatnya, maka kalau kita perhatikan kiri kanannya jadi lebih muskuler gitu Cak, bosone. Nah, sampai perhatikan nih, cakep nggak Mas sampean tuh, ya. Jadi kelihatan jadi galak gitu Cak. Oke. Nah, kalau untuk bagian bawahnya Cak, tidak ada perombakan apapun karena bawahnya masih menggunakan fender yang sama. Kalau kita perhatikan, fendernya adalah fender dari bawaan CB90R karena fendernya sudah ganteng, sudah tebel. Ini adalah fender yang sama digunakan oleh Honda untuk CBR50R. Jadi itu. Kemudian kalau kita lihat juga bagian sini ya, bagian rem-remnya dan sebagainya itu memang masih menggunakan perangkat yang sama. Sepertinya apa lebih lebar Cak ya? Ya, kayaknya lebih lebar apa gimana sih?
IB nanti tanya deh sama Cak Ateng ya, supaya lebih jelas. Karena kalau kita looks-nya kok kelihatannya lebih lebar dibandingkan standar ya, perasaan IWB sih. Nah, kayak gitu. Nah, sudah floating nih. Jadi sepertinya bukan bawaannya nih kayaknya nih. Termasuk daripada pelek-peleknya. Nanti kita tanya peleknya dari motor apa, seperti CBR 250 RS sepertinya ya. Tapi kita akan tanya dulu supaya jelas, supaya nggak ragu ya kan. Nih sosoknya demikian, dan kalau kita lihat memang feel-nya lebih padat. Lalu bagian samping tidak ada perombakan apapun ya. Sampingnya hanya ditempelin CB 150R emblem timbul kayak gini. Kemudian di finish ulang dengan painting. Dan paintingnya ini kalau kita perhatikan melaburi bagian tangkinya. Dan kalau kita lihat di bagian sini memang kelihatannya jadi lebih keren aja sih, karena paintingnya warna merah dengan garis-garis gitu ya. Dan emblem bagian sini, emblem bawaannya dibuang digantikan dengan model plat. Jadi lebih mewah kelihatannya Cak, kayak gitu sosoknya. Nah, jadi kono ya Kang Mas ya. Lalu di bagian stangnya, nah kalau stang Cak nggak ada perbedaan sama sekali. Stangnya masih sama menggunakan bawaannya, termasuk juga speedometer sama saja. Jadi Cak Ateng hanya merubah untuk tuas remnya, tuas koplingnya itu menggunakan aftermarket ya. Dan ini kalau kita lihat dari brand apa nih, CKS. Nah, CKS, oke. Adjuster ada 6 adjuster, jadi sampean adjustnya dari sini. Nah, jadi lebih fleksibel. Kemudian grip-gripnya menggunakan katros ya, karet gripnya. Lalu di bagian kiri sama saja, jadi sama-sama menggunakan rem yang sama dan juga kopling yang sama tuasnya. Nah, kayak gitu, CKS. Oke, bagian atas seperti ini sosoknya. Kalau kita lihat di bagian samping kanan, nah samping kanannya juga sama, tidak ada perombakan apapun, tapi Cak Ateng hanya memberikan painting bagian sini PJM FI warna putih. Bagian undercoil sama saja. Dan penggantian dilakukan oleh Cak Ateng pada bagian side casingnya. Side casingnya ini memang kalau kita lihat ada semacam finishing painting ya. Tapi sebenarnya ini bawaannya sih Cak, jadi nggak berubah. Finishing painting yang ditarik oleh Cak Ateng hingga belakang, nomornya black semuanya. Dan hanya pemanis bagian sini ada tulisan atau tempelan emblem dari plat All New CB Cartridge Garage sedikit. Dan kalau kita lihat di bagian samping kanan Cak, wah sampai saking semangatnya. Nah, ini dari knalpotnya sudah ganti, knalpotnya custom dari Cartridge Garage. Dan kalau kita perhatikan memang lumayan unik karena knalpotnya sedikit pendek. Lalu kalau kita perhatikan juga di bagian belakangnya, silencernya itu shape-nya begini. Nah, shape-nya begini, jadi bolongannya gede banget. Dan kalau kita lihat di bagian atasnya Cak, atas di sini polosan semuanya sama, nggak ada perubahan apapun, hanya bagian ini. Nah, untuk bagian joknya berubah menggunakan jok yang sudah di cover ulang dengan finishing di bagian jok-joknya sini, bintik-bintik dan sebagainya, sheet stitchingnya. Nah, ini menggunakan MB-Tex sepertinya Cak. Dan kalau kita lihat bagian belakangnya juga split seat, covernya ada di bagian samping atasnya di belakang. Jadi sudah dibekali atau sudah dijejali oleh Cak Ateng dengan split seat. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini Cak, ngono Kang Mas ya. Nah, oke. Dan kalau kita perhatikan di bagian swing armnya, nah ini Cak swing armnya. Swing armnya menggunakan CBR 250 RR, termasuk perangkat remnya juga demikian. Dan sepertinya memang menggunakan in-cage Cak, tuh lihat. Nah, pelek-peleknya juga sama. Nah, sementara belakangnya fendernya sudah berubah pula fendernya ya, jadi model aftermarket. Dan termasuk bagian belakang ini lampu senya LED punya di belakang seperti ini. Gini aja, waduh ganteng Kang Mas. Wes tepak tenan pokoknya, wes jos gandos tenan. Sosoknya dari samping kanan ya, samping kiri. Cak, gak ada kunci tah? Kuncinya? Nah, boleh dong. Kita coba minta kuncinya Cak ya. Jadi biar puas. Jadi biar sama dapat gambaran Cak, kalau kita nyalakan seperti apa. Kita nanti tanya-tanya Cak Ateng lah, biayanya berapa dan proses seperti apa. Jadi sama bisa mendapatkan gambaran. Kita tunggu kuncinya datang ya. Jadi sekilas yang seperti ini sosoknya. Dan lebih suka adalah kombinasi colornya Cak. Jadi warnanya itu kelihatan lebih mewah karena apa? Merah dicampur warna gold. Kemudian hitam lagi di bagian belakang. Jadi kombinasi warnanya memang cakep, keren ya. Dari depan seperti ini paling stand out. Nah, ini dia kuncinya. Oke, matur nuwun Cak. Siap. Nah, kita kita coba dulu. Oh iya, nggak bisa masuk. Iya. Oke Cak, sama Hondanya sih ya. Thank you.
Aduh, oke Cak. Nah, ini dia kita nyalakan. Dan kalau kita nyalakan untuk engine-nya. Suaranya Cak. Empuk juga suaranya ya, knalpotnya. Ini nyalanya ya. Nah, lampu seperti ini. Jadi ada garis bagian sini Cak, garis seperti DRL begitu. Kalau kita bentar. Ini buat dimnya. Jadi yang nyala untuk defaultnya bagian atas. Oke, kita lihat lampu sennya. Ya, lampu sennya lihat tuh. Cakep kan. Jadi memang lebih keren, galak, mantap Jaya Legenda. Nah, ini bagian belakangnya. Asli, ganteng banget, asli, jos gandos. Ya, kita berharap ya dengan hadirnya garapan Cateng ini akan memberikan apa ya, istilahnya inspirasi lah buat AHM supaya mengeluarkan CBX Motion yang kita tebak ya. Suatu saat harusnya memang mereka memikirkan untuk itu. Cakep banget ya, asli. Keren kan sampean. Untuk knalpotnya juga empuk. Kita akan coba gas. Tuh. Wah, enak suaranya. Enak, enak. Coba kita tanya Cateng ya. Kita tanya Cateng. Harganya berapa, bisa berapa gitu ya. Kita panggil dulu. Nah, itu Cateng. Ayo Cateng, ini kita mau nanya-nanya nih. Jadi tadi kan kita oprek nih. Sampai Giro lama kapan jadi ganti? Sampai kesel lagi BB. Sampai sama Jos Gandos kenapa ya? Masa sih? Jos Gandos tenan pokoknya. Ini kan bekat kerja sama tim Katros, nggak gue sendiri ya. Oh gitu ya. Tapi gini, feel yang kita rasakan adalah sampean tuh bisa menempatkan lampunya, posisinya enaknya gimana ya, buntutnya piye, dan juga termasuk suyamnya menggunakan CBR 20RR kan? Ya, betul. Nah, pertanyaannya, sepertinya ini ya. Sampean kesulitannya gimana? Kira-kira ada kesulitan nggak mencangkokkan swing arm ini? Karena kan pasti nggak plug and play. Nah, sampean ceritakan dong kira-kira ke kita nih, kira-kira seperti apa? Jadi kesulitannya sebenarnya lebih ke konsep. Konsep awal ya, karena kalau teknis ya karena tinggal dicari solusinya lah gitu kalau teknis cara pasang dan segala macam. Tapi kalau konsep, karena kemarin itu kepengennya gimana caranya untuk memaksimalkan si motor CB 150R ini tampilannya itu mirip Moge 400cc. Oh, konsepnya. Siap. Modifnya simple tapi kelihatan lebih laki gitu ya, lebih berotot gitu. Nah, makanya ini konsepnya gue coba untuk mainin kaki-kakinya nih. Gitu, kaki-kakinya yang depan belakang nih velg gue ganti CBR 250. Belakang berapa ini ya? Apanya? Ukuran 150. 150 per 70. 70. Bener. 70 ke depan 120 ya? Iya, 120 per 70. Terus ini velgnya kayaknya CBR 20RR juga? Sama, CBR 250 depan belakang. Terus suspensi di sini gue masih pakai yang standar karena yang depan ini kan udah upside down. Yes. Showa juga kan. SABP. Betul. Terus. Nah, di sini permainannya akhirnya gue coba supaya tampilan si CB 150R ini kelihatan beda, tapi nggak jadi beda banget gitu ya. Lampu depannya gue mainin. Lampu depannya ini gue terinspirasi dari CB 650R kalau nggak salah. Oh, bukan yang Neo Cafe? Bukan. Oh, gitu. oke. Jadi bagian kuping ini kelihatan banget nih. Kalau di Malaysia atau di Singapura gitu udah ada CB 300 ya. CB 300R kalau nggak salah ya. Referensinya ya. Ini cover headlamp ini custom. Oke. Gue pakai lampu LED. Nah, ini kuncinya sebenarnya yang bikin motor ini kelihatan beda itu ada di permainan cat. Ya betul. Colornya bener-bener. Jadi gini, aslinya nih ya. Nah, kalau Mas Iwan lihat, ini tuh bodi sayap samping sini aslinya hitam semua atau silver semua, abu-abu semua. oh iya tahu. Betul. Nah, ini gua cat beda depannya nih. Jadi Silver sendiri. Jadi kalau dia dari samping tuh kayak punya scoop. Yes, oke, paham. Ada scoopnya sendiri gitu depannya doang. Sedangkan bagian belakangnya ini gua cat hitam biar dia kayak seolah-olah nyatu sama bodi. Gitu yang bikin ini kelihatan beda banget ya karena ini kan silver ini ya nih. Ya kan ini silver nih. Ya, glossy ya jadinya ya. Udah sisanya aslinya ini kan motor merah, tangki merah, buntutnya gua cat hitam semua. Oke. Pertanyaannya lagi nih, kok sampean bisa memutuskan untuk mengecat warna merah ada garis-garisnya itu kenapa itu? Ini garis-garis nih kayak macan gitu. Iya, kayak macan gini. Apanya iseng doang atau? Enggak. Nah, ini gini, kalau dari warna aslinya merah. Oke. Dan ini kan Honda ya. Honda identik sama warna merah. Jadi, gue tetap mempertahankan warna merahnya. Cuman warna merah sebelumnya itu dia lebih terang dan lebih ngedok. Nah, di sini gue coba cari jenis warna merah yang lain. Gue ambil dari ya tadi itu kelas motor besarnya di CB 6,5 itu. Dia ngeluarin warna merahnya kayak gini nih. Gitu loh. Jadi biar kesan apa ya, motor naked
Honda yang cc-nya besar itu kayak desainnya kan simpel-simpel tapi Simpel. kelihatan gimana gitu Iya ya. sih, Nah kelihatannya. itu yang pengen gua transfer atau gua terapin di motor ini. Motor ini ya. Terus tadi kesulitannya mencangkokkan swing arm sulit nggak? Susah nggak? Nggak terlalu sulit terlalu, sebenarnya, ya. cuma memang ada beberapa bagian yang harus dibubut. Dan yang pasti dengan pemasangan swing arm ini wheelbase motornya jadi lebih panjang sekitar 5 cm kalau saya. Oh. Jadi lebih panjang dia, lebih mundur. Berarti- Efeknya juga jadi lebih tinggi sedikit. Iya sih kelihatan ya. Kelihatan lebih panjang kan? Pasti ini untuk lurus lebih stabil, tapi Lurus untuk lebih belok pasti sedikit Jadi kurang lincah. lebih kurang lincah. Iya, Nah, tapi lurus lurus stabil. Mantap. Mantap. Iya, oke. Nah, secara apa ya? General bosonya Cak. Nah. Ini habis piro, ya kan? Nah, ya kan buat referensi sampean mungkin kalau pengen utak-atik sendiri kalau ke Ateng ke atas tahu sendiri ngantrinya kan bisa sampai 3 tahun ya kan. Jadi Iya. Kira-kira. Kalau kaki-kaki itu mungkin ya, gua nggak terlalu hafal untuk bagian kayak kaki. Ini Ya. mungkin sekitar habis 5-6 jutaan ya. Kaki itu termasuk swing arm, velg, depan belakang. Karena gua pakai yang CBR. di luar bannya ya. Di luar bannya. Oke. Itu mungkin ya, mungkin. Kisarannya ya. Nah, kisarannya sekitar 5 jutaan karena kemarin gua ngelihat velgnya aja yang belakang tuh udah 1 komaan velgnya doang. Jadi kalau total sama swing arm, sama bubut, sama masang-masang itu mungkin sekitar 5-6 jutaan. Terus oke lah ya. Bannya ini kan gua pakai Michelin ya. Ini mungkin sekitar 3 juta, 4 jutaan depan belakang. Hampir 10 juta udah ya. Hampir 10 juta. Terus lampu depan ini sih custom lampu depan. Custom. Ya paling kalau custom ini habis 1 jutaan lah. Lampu itu sekitar 1,5 lah. 1,5 oke. Termasuk lampunya sama nge-custom batoknya ya. Oh, batoknya, dudukannya ya. Dudukannya. Oh, oke. Udah, itu yang paling Yang itu rem tuas rem dan kopling. ini mah murah. Oh gitu. Paling 100.000. Berarti kita kalkulasi sebenarnya nggak terlalu mahal juga ya? nggak terlalu mahal kalau nilai AdSense-nya sejam. Sini apa? Sejam 200 juta, sehari 200 juta murah. Amin ya Allah. Amin. Bisa aja. Oke, Cateng. Jadi itu aja sih pertanyaan kita karena memang secara umum sih nggak beri perombakan sampai hanya memberikan pemanis-pemanis yang ternyata kok jos gandos terang hanya memberikan lampu bulat Cak Bulan. dan juga sentuhan ternyata ganteng. Kamu sampean desain yang ini kayaknya laku nggak kalau ada mass production yang model bulat begini model begini? Gua rasa sih. X-Motion nih kita ngomong yang CB Motion. Gua sih sampai sekarang masih yakin kalau itu motor masuk ke Indonesia pasti laku. Tapi nggak tahu sampai sekarang kenapa nggak masuk. Gitu. AHM Astra Honda Motor monggo sama survei lagi ya. Surveinya yang bener tapi maksudnya. katanya dulu sitting posturnya kurang cocok buat orang Indonesia. Buat lagi lah maksudnya Iya, pengembangan ya. iya maksudnya iya nggak ngaruh. Orang Indonesia tuh kalau ngeliat modelnya suka dibeli pasti. Nah, itu ya cuy supaya ngomong susah ya. Semoga saja dilihat oleh Astra Honda Motor teman-teman R&D karena memang lampu bulat ini saat ini sedang tren. Jadi sekarang Adventure sudah, CBS 50X yang memang Masuk ya? jos gandos ya. Kita akan tunggulah ya, semoga saja ada model seperti ini aja. Aduh, ngilur Cak. Tapi menurut terawangan Ah, Mas Iwan gimana? Laku nggak kalau dia? ilmu terawang. Ini. Oh, yang lampu bulat Oh, ini laku. 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 Jadi terawangan ajen lampa lumpuh serajiwa laku. Waduh. Ya. Jadi pedang setan mantili Brahma Kumbara laku. Gak tahu sampai belum lahir kayaknya nih. Iya. Jadi ini sandiwara radio zaman dulu. Sampai belum ada. Oke. Jadi gitu aja ya Cak ya. Matur nuwun Cak Ateng ya. Semoga saja sukses selalu. Semoga Terus sukses. tenang ya. Iya. Jadi Cak itu aja sekilas oprek di di bengkel Katros. Katros ya. Dan semoga saja ini bisa menginspirasi sampean dan beruntunglah sampean yang menang nanti karena katanya di giveaway nih. Di giveaway. Aduh, Gratis. Gratis ngiler ya sama. Tapi kita bikin giveaway. Kita bikin lah satu motor custom terus kita giveaway. Kayaknya keren ya kayaknya. Iya. Boleh kita pikirkan nanti. Ya, siapa tahu di sini ada ATPM yang mau kerjasama dengan kita ya kan? Tuh dengerin. Nah, Kita open kok ya kan, mau motor kecil, motor besar, ya apa aja. gas terus. Pokoknya kita Yang penting Jaroda 3 aja. Oke, Cak, gitu aja informasi dan matur nuwun sama nonton video Maneran. Matur nuwun Cak Ateng, sukses Sip. selalu. Sip. Dan kalau sama suka video ini sama like, share dan subscribe. Jolali Kang Mas sama sholat 5 waktu. Karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.